Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Ibu Erni Warnandi MPD selaku dosen pengajar Bahasa Indonesia dan juga rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hilda Mulyana dengan nomor induk 04205644. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tugas Bahasa Indonesia mengenai dampak COVID-19 terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Oke, mari kita mulai ya. COVID-19 merupakan virus yang berasal dari Tiongkok yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia. COVID-19 ini datang ke Indonesia pada awal Maret 2020. Penyebaran virus ini menyebabkan banyak kerugian, terutama di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, selain bidang ekonomi juga ada di bidang pendidikan. COVID-19 juga mengubah model pembelajaran secara drastis di seluruh Indonesia. Wabah COVID-19 mengubah proses aktivitas belajar mengajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau sering disebut e-learning. Dengan adanya akses ini, tak membuat pendidik dan peserta didik untuk tidak ada aktivitas belajar mengajar. Aktivitas belajar mengajar tetap dilaksanakan dalam dunia pendidikan walau akses lockdown di sekolah dan universitas diberlakukan untuk mencegah penyebaran luas virus corona. Kebijakan pada pendidikan bahwa aktivitas belajar mengajar di sekolah dapat dilaksanakan menggunakan e-learning. Tujuan e-learning adalah memudahkan proses pembelajaran, meningkatkan penguasaan terhadap pemateri pembelajaran, meningkatkan interaksi antara peserta didik kepada pendidik sehingga efektif digunakan pada masa pandemi ini. E-learning pada dasarnya memayungi semua istilah pembelajaran seperti online learning, web-based interaction, networking learning, virtual classroom, dan sebagainya. E-learning sendiri tidak hanya berfokus pada teknologi tapi justru pada pengalaman belajarnya, yaitu adanya interaksi antara yang belajar dengan yang membelajarkan. Resistensi atas perubahan konsep pembelajaran konvensional menjadi e-learning ini memang dapat dipahami, karena pada kenyataannya memang tidaklah mudah untuk mengubah kebiasaan dan keyakinan dalam mengajar yang telah dilakukan dalam waktu yang panjang, dan lalu harus mengubah dan menggantinya dengan suatu konsep baru yaitu dengan e-learning. Idealnya, pembelajaran e-learning seharusnya tidak jauh berbeda dengan kelas nyata. Interaksi yang terjadi harusnya tetap meningkatkan interaktivitas pembelajaran melalui optimalisasi alur belajar. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!